Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-46. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan Citra Gati, Hudaya dan sebagian besar dari mereka kemudian berjalan mengikuti Agung Sedayu. Mereka berjalan sambil memperhatikan keadaan di sekeliling mereka. Dengan beberapa buah obor di tangan mereka, mereka mencoba mengamati setiap tubuh yang terbaring. Dengan demikian, maka sekaligus mereka dapat menemukan beberapa orang yang terluka, namun kiranya yang masih mungkin diselamatkan. Rawat mereka, berkata Agung Sedayu. Ia tidak tahu lagi apakah ia berhak berkata demikian atau tidak. Namun menurut pendapatnya, semua orang berkepentingan dalam masalah kemanusiaan, berhak atau tidak berhak. Dalam kesibukan itu, maka mereka mendengar derap beberapa ekor kuda yang datang dari Sangkal Putung. Ketika mereka mengangkat wajah-wajah mereka, maka mereka melihat kedatangan Widura beserta beberapa orang pengawalnya. "Apa yang sedang kalian lakukan?" berkata Widura masih dari atas kudanya. "Kami mencari Kakang Untara," sahut Agung Sedayu. Widura mengerutkan keningnya. Sukar dimengerti olehnya bahwa Untara terluka dan terbaring di antara mereka yang jatuh di dalam pertempuran itu. "Apakah menurut perhitunganmu hal itu mungkin terjadi, Sedayu?" bertanya Widura. Sebelum Agung Sedayu menjawab, terdengar suara Sidanti lantang. "Aku sudah mengatakan kepada mereka bahwa Untara tidak mungkin terluka. Beberapa orang melihat bahwa Untara yang melukai Tohpati, bukan Untara yang dilukai." Widura mengerutkan keningnya. Dipandangnya Agung Sedayu yang masih termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya, "Kalau Kakang Untara tidak terluka, maka ia pasti sudah kembali. Apakah menurut dugaan Paman, Kakang Untara tidak terluka tetapi justru tertangkap oleh Tohpati?" "Tidak mungkin," sahut Widura serta-merta. "Nah, kalau begitu kemana? Terluka tidak, tertangkap tidak. Apakah Kakang Untara mengejar musuh itu seorang diri tanpa memberikan perintah kepada kami di sini?" Widura menggeleng-gelengkan kepala. Jawabnya, "Juga tidak." "Lalu bagaimana?" bertanya Agung Sedayu yang menjadi sangat gelisah karena kehilangan kakaknya. Semula ketika ia masih digenggam oleh perasaan takut setiap saat, maka kakaknya adalah satu-satunya tempat untuk melindungkan dirinya. Namun kini, meskipun ia merasa bahwa akhirnya dirinya sendirilah yang paling baik untuk menyelamatkan dirinya itu, maka yang tinggal adalah suatu ikatan kasih sayang seorang adik terhadap seorang kakak yang telah melindunginya bertahun-tahun.
Seorang kakak yang telah banyak berkorban untuknya, seorang kakak yang telah berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk membentuknya menjadi seorang laki-laki yang sebenarnya, meskipun kakaknya itu telah hampir menjadi berputus asa atas kemajuan yang dicapainya. Namun kini ia telah menemukan dirinya, dan karena itu maka terasa di dalam dirinya suatu kewajiban untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan kakaknya itu, apapun yang akan dihadapinya. Widura itu pun kemudian meloncat pula dari kudanya. Setelah ia melayangkan pandangan matanya sejenak berkeliling bekas medan peperangan itu, ia bergumam, "Aku sependapat dengan kau, Sedayu." Kemudian kepada seluruh laskarnya Widura itu mengeluarkan perintah, "Semua mencari di antara orang-orang yang terluka." Beberapa orang kemudian tersebar di sepanjang garis pertempuran. Mereka berusaha untuk melihat satu persatu di bawah cahaya obor yang suram. Hanya si Danti sajalah yang berjalan mondar-mandir dengan malasnya. Bahkan terdengar ia bergumam, "Tak ada gunanya." Agung Sedayu sama sekali tidak memperhatikannya. Dengan tekun ia mencari kakaknya bersama-sama dengan Citragati dan Hudaya. Sedangkan Widura sendiri bersama dengan beberapa orang pun telah ikut mencari pula di antara mereka. Tiba-tiba dalam kesepian malam itu terdengar seseorang berteriak lantang sambil melambai-lambaikan obornya, "Inilah yang kita cari." Agung Sedayu benar-benar terkejut mendengar teriakan itu. Seperti kuda yang terlepas dari ikatan, ia meloncat hampir melanggar beberapa orang lain yang berdiri di sampingnya. Diloncatinya saja setiap tubuh yang terbaring di tanah. Bahkan beberapa kali kakinya telah terperosok ke dalam lubang-lubang di pematang. Demikian pula beberapa orang yang lain itu. Widura pun terkejut bukan main. Seperti Agung Sedayu segera ia meloncat berlari ke arah suara itu. Ketika mereka sampai dan ketika mereka melihat orang yang terbaring diam dengan darah yang memerahi tubuhnya, ternyata bahwa orang itu sebenarnya lah Untara. Tubuhnya telah menjadi sangat lemahnya karena darah yang banyak sekali mengalir dari lukanya. Bahkan beberapa orang telah menyangkanya mati. Agung Sedayu dengan gemetar berlutut di samping kakaknya sambil memanggil-manggil, "Kakang, Kakang Untara, Kakang." Tetapi Untara tidak menjawab. Bibirnya menjadi seputih kapas dan tubuhnya telah menjadi sangat dinginnya. Perlahan-lahan Widura menempelkan telinganya di dada Untara. Kemudian dengan penuh harapan ia berkata, "Masih aku dengar jantungnya berdetak. Karena itu, carilah lukanya. Usahakan untuk menyumbatnya supaya darahnya tidak terlalu banyak mengalir." Tubuh Untara yang lemah itu pun segera diangkat dan serentak mereka terkejut bukan kepalang. Pasti bukan Tohpati yang melukainya. Sebuah belati tertancap di punggung Untara itu. Terdengar Widura menggeram. Dengan hati-hati pisau itu ditariknya dan kemudian katanya tergesa-gesa, "Kain, balutlah lukanya." Beberapa orang menjadi bingung. Mereka tidak membawa secari kain pun untuk membalut luka itu. Namun kemudian Agung Sedayu membuka ikat kepalanya. Dan dengan ikat kepala itu, ia mencoba menyumbat luka Untara.
Untara itu pun kemudian dikerumuni oleh hampir semua orang di dalam pasukan itu. Si Danti pun kemudian datang pula menerobos lingkaran itu sambil berkata, "Apakah benar Kakang Untara terluka?" Agung Sedayu mengangkat wajahnya, ditatapnya wajah si Danti, wajah yang keras dan tajam itu. Namun ia tidak menjawab pertanyaan itu, yang menjawab adalah Widura. "Ya, Untara ternyata terluka. Benar-benar tidak menyangka," katanya sambil melangkah maju. Kini anak muda itu berdiri selangkah di belakang Widura. Ditatapnya tubuh Untara yang lemah terbaring di tanah, sedang beberapa orang masih berusaha membalut luka itu. Si Danti itu kemudian mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Seseorang melihat Kakang Untara berhasil melukai Tohpati, tetapi kenapa tiba-tiba ia terluka?" Tak seorang pun yang menjawab kata-kata itu. Widura juga tidak. Sedang Agung Sedayu telah sibuk kembali dengan luka Untara itu. Semua orang yang berdiri melingkar itu menahan nafas mereka, seolah-olah ikut merasakan betapa pedihnya luka itu. Luka yang menghunjam masuk ke dalam punggung Untara. Suasana kemudian menjadi sepi. Angin malam yang dingin menghembus perlahan-lahan, mengguncang batang-batang padi yang bergerak-gerak terinjak-injak oleh kaki-kaki mereka yang sedang bertempur. Sedang di kejauhan terdengar bunyi binatang-binatang malam bersahut-sahutan. Di langit yang biru bersih terpancang berjuta bintang gemintang yang berkilat-kilat. Sekali-sekali tampak kelelawar beterbangan merajai langit di malam hari. Dalam keheningan malam itu, tiba-tiba terdengar si Danti berdesah, "Terlambat, tidak ada gunanya lagi. Untara telah mati." Semua yang mendengar desah itu terkejut, lebih-lebih Agung Sedayu. Karena itu maka tiba-tiba ia berkata lantang, "Jangan memperkecut hati kami sedang berusaha. Aku memandang segala persoalan menurut pertimbangan nalar," sahut si Danti. "Keadaan itu sudah sangat gawat. Apapun yang kalian usahakan akan sia-sia saja." "Tidak," potong Widura, "kemungkinan masih ada." Terdengar si Danti tertawa pendek. "Untara bukan malaikat. Tusukan itu tepat dan dalam. Untara seperti juga orang lain yang mengalami peristiwa serupa pasti akan mati." "Tutup mulutmu!" Tiba-tiba Agung Sedayu yang tidak dapat menahan hati laki itu membentak lantang. "Kalau kau tidak merasa perlu untuk menolongnya, jangan membuat kami berputus asa." Si Danti mengerutkan keningnya mendengar bentakan itu. Dengan tidak kalah lantangnya ia menjawab, "Jangan bersikap seperti kaulah pemimpin laskar ini. Yang mendapat kepercayaan dari Panglima Tamtama adalah Untara, bukan kau. Karena itu jangan membentak-bentak." "Aku tidak peduli apakah dan siapakah yang memimpin laskar ini. Tetapi aku tidak mau mendengar kau berkata seolah-olah sudah sewajarnya Kakang Untara harus mati. Kau lihat kami sedang berusaha untuk menolongnya." "Itu urusanmu," sahut si Danti. "Aku hanya mengatakan bahwa menurut pendapatku, Untara tidak akan dapat ditolong lagi." "Jangan kau katakan itu di hadapanku. Apa hakmu melarang aku berkata menurut pertimbanganku sendiri?"
Agung Sedayu bukanlah seorang yang cepat menjadi marah karena pengaruh sifat-sifatnya. Ia adalah seorang yang lemah hati, yang memandang semua persoalan dari segi yang paling damai. Tetapi meskipun demikian, kali ini ia merasa benar-benar tersinggung. Kakaknya adalah orang yang paling dihormati sepeninggal orang tuanya. Kakaknya adalah orang yang paling baik di muka bumi ini, yang telah banyak berbuat untuknya, untuk kepentingannya. Karena itu maka tanggapan si Danti atas kakaknya itu benar-benar telah membakar telinganya, sehingga Agung Sedayu itu seakan-akan kehilangan segenap sifat-sifatnya. Tiba-tiba ia menjadi keras dan dengan serta-merta ia berdiri sambil berkata, "Si Danti, kau ingin perselisihan, maka sekarang adalah waktunya. Aku selalu mencoba menghindari setiap benturan di antara kita sejauh mungkin. Namun kau selalu membuat persoalan. Sekarang, kalau kau menantang aku terima tantanganmu, dengan atau tanpa senjata." Tak seorang pun yang menyangka bahwa Agung Sedayu akan mengucapkan kata-kata itu. Kata-kata yang terlalu keras dan langsung. Kata-kata yang menggeletar karena getaran di dalam dadanya. Getaran yang telah memenuhi rongga hatinya yang betapapun luasnya. Sehingga akhirnya meluap juga, menggetarkan udara malam yang dingin. Si Danti pun sama sekali tidak menyangka bahwa Agung Sedayu tiba-tiba saja berbuat demikian. Sesaat ia berdiri termangu-mangu, dilihatnya di dalam sinar obor yang kemerah-merahan, mata Agung Sedayu yang menyala-nyala. Namun si Danti adalah seorang yang keras hati. Ketika ia menyadari keadaan, tiba-tiba ia mengangkat dadanya. Dengan lantang ia menjawab kata-kata Agung Sedayu. "Bagus, aku tantang kau saat ini." Agung Sedayu tidak menunggu apapun lagi. Setapak ia maju. Dan ketika ia melihat di tangan si Danti masih tergenggam senjatanya yang aneh, maka dengan tanpa menghiraukan apapun lagi, dengan tangkasnya ditariknya pedangnya dari warangkanya. Tetapi tepat pada saatnya, Widura telah berdiri di antara mereka. Dengan tenang ia berkata, "Aku memerintahkan kalian menghindari bentrokan yang dapat terjadi. Aku perintahkan pada si Danti selaku seorang prajurit di bawah pimpinanku, dan aku perintahkan kepada Agung Sedayu selagi masih keponakanku." Kembali suasana menjadi sunyi senyap. Si Danti dan Agung Sedayu merasakan perbawa kata-kata Widura. Karena itu maka mereka pun menundukkan wajah masing-masing. Sesaat kemudian terdengar pula Widura itu berkata, "Sekarang bawa Untara kembali ke Sangkal Putung. Cepat, supaya kita dapat memberikan pertolongan yang lebih baik. Darah telah terlampau banyak tertumpah di sini. Apakah masih ada yang akan memeras lagi darahnya, apalagi tanpa arti?" Agung Sedayu tidak menjawab, tetapi segera ia melangkah mendekati tubuh kakaknya dan ikut serta mengangkatnya. Namun terasa bahwa sesuatu bergolak di dalam dadanya. Sedang si Danti masih tegak di tempatnya. Diawasinya, Agung Sedayu melangkah pergi, menyarungkan pedangnya dan kemudian bersama-sama dengan beberapa orang mengangkat tubuh Untara. Widura pun kemudian meninggalkan si Danti itu pula. Di belakang mereka yang mengangkat tubuh Untara, Widura berjalan sambil menggigit bibirnya. 1001 macam persoalan membentur dinding hatinya. Untara yang baru saja sembuh dari lukanya, kini telah terluka kembali.
Bahkan agak lebih parah kalau anak muda itu tidak segera mendapat pengobatan yang baik, maka jiwanya akan ada dalam bahaya. Ketika Laskar Pajang dan anak-anak muda Sangkal Putung pergi meninggalkan tempat itu, maka si Danti masih saja berdiri seperti patung. Dilihatnya Widura berjalan sambil menundukkan kepalanya, dan dilihatnya Laskar itu seakan-akan berduka. Tiba-tiba timbullah iri di hatinya. Apakah kalau aku terluka, maka semua orang akan berduka seperti itu? Katanya di dalam hati. Ketika kemudian terdengar suara ayam jantan berkokok, si Danti itu terkejut. Terasa kemudian betapa silirnya angin yang mengusap tubuhnya. Ketika ia mengangkat wajahnya, dilihatnya bintang-bintang masih bercahaya di langit di atas kepalanya. Dilihatnya bintang Bima Sakti melintang dari kutub ke kutub di lingkaran serbuk bintang yang keputih-putihan seperti awan yang bercahaya. Di mukanya berpuluh-puluh obor berjalan semakin lama menjadi semakin jauh. Ketika ia kemudian melangkah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah desir yang lembut. Cepat ia berpaling sambil menyiagakan senjatanya. Tetapi kemudian ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat orang yang mendatanginya, gurunya Ki Tambak-Wedi. Apakah kau terkejut, Si Danti? Si Danti menarik nafas. Jawabnya, ya guru, aku baru saja bertempur di sini. Karena itu, maka aku masih diliputi oleh suasana itu. Gurunya itu tertawa pendek. Aku melihat pertempuran itu. Aku melihat pula kalian mencari pemimpin kalian yang bernama Untara itu. Si Danti tersenyum pula. Pokal orang-orang gila itu, desisnya. Ki Tambak-Wedi itu pun kemudian mengawasi obor-obor yang semakin jauh. Nyala apinya kemudian seakan-akan hanya merupakan bintik-bintik merah yang bergerak-gerak di atas layar yang hitam. Dalam pada itu, Agung Sedayu dengan penuh keprihatinan membawa tubuh kakaknya bersama-sama beberapa orang lain. Terasa pula padanya alangkah besar bahaya yang selama ini mengancam jiwa kakaknya dalam pengabdiannya. Luka kakaknya yang pertama seakan-akan baru kemarin dibebatnya di daerah sekitar Macanan. Kini kakaknya sudah terluka kembali. Namun demikian, kakaknya bukanlah korban satu-satunya. Di daerah bekas pertempuran itu, masih banyak tubuh-tubuh lain yang bergelimpangan, kawan ataupun lawan. Beberapa di antara mereka sudah tidak bernyawa lagi. Namun sebagian lagi masih hidup, merintih-rintih menahan sakit. Karena itu tiba-tiba Agung Sedayu itu berpaling kepada pamannya sambil berkata, "Paman, apakah orang-orang lain yang terluka di garis peperangan itu tidak mendapat perawatan seperti Kakang Untara ini?" Pamannya mengangguk, jawabnya, "Ya, beberapa orang lain bertugas mengurusi mereka, baik yang sudah meninggal maupun yang masih mungkin mendapat pertolongan." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun ketika terpandang kembali wajah kakaknya yang pucat, hatinya berdesir keras. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dan orang-orang yang membawa Untara itu berjalan semakin cepat. Untara harus segera mendapat pengobatan sewajarnya.
Kabar tentang Untara itu segera tersebar ke seluruh Sangkal Putung. Beberapa orang semula menjadi kecewa mendengar berita itu. Salah seorang di antara mereka berkata, "Kalau begitu, Untara benar-benar bukan orang yang pantas kita harapkan di sini. Seperti kabar-kabar yang kita dengar, ternyata Untara sama sekali tidak mampu mempertahankan dan menyelamatkan dirinya sendiri." "Kau salah," jawab yang lain. "Untara sebenarnya tidak sisip dari berita yang kita dengar di sini. Ternyata Untara memang tidak dapat dikalahkan oleh macan kepatihan. Seseorang melihat Untara berhasil merobek lengan Tohpati, bahkan kemudian mendesaknya terus. Seandainya Tohpati tidak segera mengundurkan dirinya, maka kemungkinan yang hampir pasti Tohpati akan dapat dibinasakan oleh Untara. Namun, ketika kita sedang mengejar laskar lawan yang mengundurkan diri, seseorang menyerangnya dengan curang, menusukkan pisau itu terhunjam di punggungnya. Orang pertama menyesal atas penilaiannya terhadap Untara, karena itu cepat-cepat ia membetulkan kesalahan. "Oh, aku keliru. Ternyata Untara benar-benar mengagumkan. Namun jika seandainya seseorang berhasil melukainya, meskipun dari belakang, maka orang yang melakukan itu pasti seseorang yang pilih tanding pula." "Mungkin," jawab orang kedua. "Di dalam laskar lawan terdapat alap-alap Jolotundo, Ploso Ireng dan lain-lain." "Ploso Ireng sudah mati." Orang kedua itu mengerutkan keningnya. "Ya, ia mati dalam keadaan yang mengerikan. Si Danti benar-benar berdarah dingin. Dengan tangannya, ia merobek-robek tubuh lawannya yang sudah tidak berdaya." "Sungguh berlawanan dengan Agung Sedayu," sahut yang lain. "Menurut Swandaru Geni, Agung Sedayu menyesal ketika ia membunuh seseorang meskipun di dalam peperangan." Kemudian keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Dilihatnya beberapa kawan-kawan mereka sedang berbaring-baring saja di muka regol Kademangan karena kelelahan. Beberapa orang duduk-duduk di halaman, sedang yang lain masih berada di Banjar Desa. Orang-orang yang terluka pun kemudian dibawa ke Banjar Desa itu untuk mendapat pertolongan sekedarnya. Tetapi Untara tidak dibawa ke Banjar Desa. Untara itu oleh Widura disuruhnya membawa di Kademangan saja. Sebab Untara adalah orang penting bagi Pajang. Mau tidak mau Ki Ageng Pemanahan pasti akan menjadi heran atas keadaannya. Untara itu pun kemudian dibaringkan di dalam peringgitan Kademangan. Agung Sedayu, Widura, Ki Demang Sangkal Putung, Swandaru dan beberapa orang lagi berdiri memagarinya. Mereka menyaksikan dengan penuh haru tubuh Untara yang terbaring diam. Meskipun demikian, mereka masih mempunyai harapan bahwa Untara akan dapat sadar kembali karena mereka masih melihat dada Untara bergerak-gerak dalam pernafasan yang sulit. Ki Demang pun menjadi gelisah pula. Ia telah menyuruh beberapa orang untuk mencari daun-daun yang menurut pendengarannya dapat menolong sementara menghentikan aliran darah. Untunglah, gumam Widura, lukanya agak terlalu tinggi sehingga tidak langsung menyentuh jantungnya. Ki Demang mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun demikian, keadaan Untara cukup berbahaya. Dalam pada itu hampir setiap orang berbicara tentang Untara, tentang lukanya di punggung. Mereka bersepakat bahwa Untara mendapat serangan dari belakang dengan cara yang curang.
Di dalam perang brubuh, hal itu memang mungkin sekali terjadi. Bisik salah seorang yang bertugas di gardu pertama yang diajak berbicara mengangguk. Katanya, tetapi aneh, Tohpati dan Untara bertempur tepat di garis pertempuran. Apakah kemudian Untara mendesaknya hingga masuk ke dalam lingkaran laskar Jipang dan dalam pada itu ia mendapat serangan dari belakang? Aku tidak melihatnya demikian. Kita bersama mendesak mereka dan mereka mundur dalam satu garis yang teratur. Meskipun di sana-sini timbul pula kekacauan yang memungkinkan hal-hal semacam itu terjadi. Tetapi yang melukai Untara pasti bukan macan kepatihan. Pasti bukan, jawab yang lain. Mereka kemudian berdiam, tetapi mereka dikejutkan oleh sebuah bayangan yang perlahan-lahan mendatanginya. Orang-orang itu segera bersiaga dengan segenggam hulu pedangnya yang masih disangkutkan di dalam sarungnya. Ia menyapa, "Siapa itu?" Orang yang disapa itu mengangkat wajahnya sambil berjalan terus. Ia menjawab, "Aku, Nger, aku." "Aku siapa?" bertanya penjaga itu pula. Orang yang disapanya itu berjalan semakin dekat dengan langkah satu-satu. Ia menjadi semakin jelas, seorang tua dengan sebuah tongkat kecil di tangannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.